Perkenalkan, nama saya Fauzi Fatari dengan NIM 24135111045. Di sini saya akan menjelaskan profil Teluk Benoa. Letak geografisnya, Teluk Benoa berada di Kabupaten Badung, Bali bagian selatan. Teluk ini dikelilingi oleh kawasan wisata utama Bali seperti Nusa Dua, Tanjung Benoa, Sanur, dan Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. Luas area sekitar 1.375 hektar dengan ekosistem mangrove cukup luas di bagian utara dan barat. Karakteristik teluk ini merupakan teluk semi tertutup yang dihubungkan ke laut lepas melalui selat sempit di sisi timur. Adapun infrastruktur di sekitaran Teluk Benoa, ada transportasi, tol Bali Mandara atau tol laut pertama di Indonesia yang membentang di atas perairan Teluk Benoa, menghubungkan Nusa Dua, Bandara Benoa. Akses utama ke kawasan pariwisata Tanjung Benoa, Nusa Dua, dan pelabuhan. Ada juga Pelabuhan Benoa yang terletak di sisi barat teluk yang berfungsi sebagai jalur perdagangan, ekonomi, dan perikanan. Melanjutkan yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu ada mendukung pariwisata Bali dengan kedatangan wisatawan melalui kapal pengunjung. Di aspek pariwisata di Tanjung Benoa terkenal dengan wisata baharinya. Di antara lain banana boat, parasailing, jet ski, dan diving. Dekat dengan kawasan elit Nusa Dua yang banyak memiliki hotel berbintang dan pusat konvensi internasional. Dalam aspek ekosistem dan lingkungan, kawasan hutan mangrove yang luas, lebih tepatnya di Tahura Ngurah Rai sebagai penyangga ekologis. Daerah ini penting untuk habitat biota laut, konservasi, serta perlindungan abrasi. Berikutnya ada isu strategis dan rencana. Pengembangan Teluk Benoa sempat menjadi isu kontroversial reklamasi, di mana ada rencana menjadikan kawasan wisata terpadu dengan resort, marina, dan fasilitas hiburan, namun mendapat penolakan dari masyarakat Bali karena alasan ekologis dan budaya. Teluk ini juga memiliki peran penting dalam ketahanan lingkungan Bali karena mangrove di sekitarnya menjadi penyeimbang ekosistem. Perkenalkan, nama saya Diki Firmansyah dengan NIM 241351110. Di sini saya akan menjelaskan kondisi fisika Teluk Benoa yang berada di Bali. Untuk yang pertama, gelombang atau ombak. Umumnya tenang karena teluk ini terlindungi dari laut lepas. Tinggi gelombang rata-rata 0,2 sampai 0,5 meter. Sangat cocok untuk aktivitas pelabuhan, pariwisata, dan perikanan. Nah, untuk yang kedua, dominan musiman. Musim barat, Desember sampai Maret, angin dari barat. Untuk musim timur, Juni sampai September, angin dari timur tenggara. Kecepatan rata-rata 4 sampai 10 knot. Biasa lebih tinggi di luar teluk. Untuk yang ketiga, arus laut. Dipengaruhi oleh pasang surut tipe semi diurnal 2 pasang atau surut per hari. Arah dan kecepatan arus bervariasi, umumnya lemah hingga sedang di dalam teluk. Untuk yang keempat, suhu dan salinitas. Suhu perairan sekitar 27 sampai 31 derajat Celcius. Salinitas sekitar 32 sampai 34 ppt. Dipengaruhi masuknya air tawar dari daratan dan pasang laut. Untuk yang kelima, kedalaman. Kedalaman bervariasi 2 sampai 10 meter lebih dalam di jalur pelayaran utama yang telah dileruk atau dikeruk. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kumantan Nika Wijaya dengan NIM 24135111049. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kondisi kimia yang ada di Teluk Benoa. Adapun beberapa parameter yang saya gunakan yakni oksigen terlarut, pH, salinitas, nutrien, dan juga logam berat yang ada di perairan tersebut. Sekarang kita akan membahas mengenai oksigen terlarut terlebih dahulu. Nilai oksigen terlarut di perairan Benoa itu akan sangat bervariasi tergantung dari musim di perairan tersebut, dan cenderung nilai tersebut akan lebih kecil jika kita ukur di daerah-daerah yang dekat dengan muara sungai, dikarenakan adanya bawaan bahan organik dari sungai itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pH yakni power of hydrogen.
Nilai pH di perairan tersebut itu berkisar 7,5 hingga 8,2. pH segitu bisa dikatakan pH yang aman untuk beberapa biota laut untuk hidup di perairan tersebut. Namun di beberapa titik di perairan tersebut terjadi fluktuasi dikarenakan aktivitas antropogenik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai salinitas. Salinitas di perairan Teluk Benoa tentunya akan sangat bervariasi dikarenakan adanya beberapa sungai yang bermuara di sana. Dan salinitas di perairan tersebut tentu akan lebih tinggi jika kita ukur di bagian dalam dan bagian luarnya sedikit, dan akan lebih rendah ketika kita mengukurnya di dekat daerah-daerah yang dekat dengan muara sungai. Dan itu cuaca yang ada di sungai-sungai itu juga akan mempengaruhi dari salinitas tersebut. Jika terjadi hujan dan makin banyak air yang masuk ke dalam perairan tersebut, tentunya akan membuat pH yang ada di perairan Teluk Benoa itu akan menurun. Selanjutnya itu ada nutrien. Nutrien ini tentunya akan berasal dari kegiatan wisatawan yang ada di sana, dan tentunya kelebihan nutrien akan menyebabkan eutrofikasi dan juga blooming alga yang tentunya akan istilahnya kelebihan satu spesies, dan tentunya itu akan sangat buruk kepada ekosistem, yang dimana ekosistem itu tentunya akan membutuhkan semakin beragam biodiversitas yang ada di daerah tersebut, maka ekosistem yang ada di perairan sana itu bisa disebut sehat. Tetapi ketika terjadi blooming alga dan peledakan satu populasi, itu tentunya akan bisa dikatakan ekosistem yang ada di sana itu sedang bermasalah, seperti itu. Selanjutnya itu ada logam berat. Logam berat ini tentunya berasal dari kegiatan pelabuhan yang ada di sana, tetapi sekarang itu masih bisa disebut batas aman di logam berat yang ada di sana. Tetapi harapannya adalah logam berat tersebut tidak menambah, guna untuk menjaga keindahan ekosistem yang ada di sana. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Randi Tegar Saverius Saragi dengan NIM 24135111064. Di sini saya akan mempresentasikan manfaat dari pengembangan teknologi di Teluk Benoa. Yang pertama, ada bidang pariwisata. Teknologi memperkuat promosi destinasi wisata melalui platform digital, VR, dan media sosial. Terus, sistem reservasi online mempermudah wisatawan. Lalu ada smart tourism, aplikasi peta digital, etiketing, dan sistem informasi wisata meningkatkan kenyamanan pengunjung. Yang kedua, ada bidang kelautan dan perikanan. Teknologi monitoring laut, GIS, sensor kualitas air, membantu menjaga ekosistem Teluk Benoa. Alat tangkap modern meningkatkan hasil tangkapan nelayan secara efisien dan ramah lingkungan. Lalu, pengolahan hasil laut dengan teknologi memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat lokal. Yang ketiga, pada bidang transportasi dan pelabuhan. Pelabuhan Benoa sebagai gerbang kapal pesiar bisa memakai sistem logistik digital untuk kelancaran distribusi barang dan penumpang. Lalu, navigasi canggih meningkatkan keselamatan kapal. Lalu, otomatisasi bongkar muat mempercepat layanan pelabuhan. Lalu, yang keempat, pada bidang lingkungan dan konservasi. Nah, teknologi energi terbarukan, panel surya, listrik, ramah lingkungan, bisa diterapkan di fasilitas pariwisata dan pelabuhan. Lalu, sistem pemantauan kualitas air laut mencegah pencemaran di Teluk Benoa. Lalu, teknologi restorasi terumbu karang. Nah, misalnya dengan Reef Dome atau Reef Star yang menjaga ekosistem laut. Lalu yang terakhir, bidang sosial ekonomi lokal. UMKM lokal bisa memasarkan produk kerajinan atau hasil laut lewat e-commerce. Lalu aplikasi keuangan digital mempermudah transaksi wisatawan dengan masyarakat lokal. Yang terakhir, pelatihan digital bagi warga meningkatkan keterampilan kerja. Jadi pengembangan teknologi di Benoa bukan hanya mendukung pariwisata internasional, tapi juga ekonomi lokal,
lingkungan, dan konektivitas global. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ranatu Syapira Manulang dengan NIM awalan 24 dan akhiran 037. Di sini saya akan menjelaskan apa yang membuat in situ dan satelit sangat penting. Yang pertama adalah satelit atau contohnya seperti Sentinel-2 yang menawarkan cakupan spasial yang luas dan pemantauan berkelanjutan sehingga mampu mendeteksi perubahan lingkungan seperti dinamika garis pantai, sedimentasi, maupun pencemaran dalam skala waktu yang panjang. Kedua, saya akan menjelaskan tentang in situ atau contohnya seperti CTD, ADCP, dan Niskin Bottle yang memberikan data detail, akurat, dan langsung dari lapangan sebagai dasar validasi karena data ini ground truth untuk mengkalibrasi sensor satelit. Kemudian fungsi keduanya secara bersamaan, pemantauan Teluk Benoa dapat lebih komprehensif karena satelit menyediakan gambaran makro dalam jangka panjang, sedangkan dalam in situ memastikan keakuratan serta kedalaman informasi. Hal ini sangat penting untuk mendukung pengelolaan berkelanjutan, mitigasi dampak aktivitas manusia, serta perencanaan konservasi di kawasan Teluk Benoa. Perkenalkan, nama saya Demario Kristianto Wibisono dengan NIM 2413511-044. Di sini saya akan menjelaskan tantangan teknis survei lapangan. Yang pertama ada kondisi cuaca dan laut. Yang kedua instrumen sensitif. Selanjutnya ada logistik dan biaya aksesibilitas dan waktu dan tenaga. Baik, perkenalkan saya Dewa Ibra Fiblansyah Riza dengan NIM 2213511132. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi kebijakan lokal, di mana data yang diperoleh dari survei lapangan dan satelit ini tidak hanya bermanfaat secara akademis, tapi juga memiliki peran penting dalam kebijakan lokal. Misalnya, informasi ini atau informasi yang didapat berdasarkan survei lapangan dan satelit itu dapat digunakan untuk mendukung pengelolaan pesisir, seperti rehabilitasi mangrove dan pengendalian reklamasi di Teluk Benoa. Selain itu, data suhu, nutrien, dan klorofil itu juga dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam memantau kualitas lingkungan sehingga dapat mendeteksi pencemaran dan perubahan ekosistem sejak dini. Hasil dari analisis juga dapat mendukung sektor perikanan dan ekonomi lokal karena dapat menunjukkan wilayah yang produktif untuk penangkapan ikan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, yakni data ini juga berguna untuk mitigasi bencana, seperti memprediksi arus, pasang surut, hingga banjirop yang berdampak pada masyarakat pesisir. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada salah kata, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Mega Chandrawati dengan NIM 24135110003. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dampak pengawasan secara berkelanjutan di Teluk Benoa. Adapun dampak negatifnya, yang pertama, pembatasan ruang tangkap nelayan. Beberapa zona konservasi melarang penangkap ikan, sehingga nelayan tradisional kehilangan sebagian area untuk menangkap ikan. Yang kedua, batasan kegiatan ekonomi lainnya. Aktivitas seperti pembangunan dermaga, tambak, atau usaha pariwisata tertentu bisa dibatasi demi menjaga keekosisteman. Kemudian yang ketiga, potensi konflik. Jika kebijakan tidak diterapkan secara adil, konflik bisa muncul antara nelayan, pemerintah, dan pelaku industri yang ingin memanfaatkan wilayah laut. Kemudian ada dampak positif. Yang pertama itu, lingkungan terjaga. Pengawasan berkelanjutan membantu menjaga kualitas perairan tetap bersih dan sehat. Ekosistem penting seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang tetap lestari sehingga kehidupan laut tetap seimbang. Kemudian yang kedua, stabilitas perikanan. Karena stok ikan tidak cepat berkurang, nelayan bisa menangkap ikan secara konsisten. Hal ini mendukung ketahanan ekonomi mereka. Yang ketiga, peluang ekowisata meningkat. Ekosistem yang sehat membuat kegiatan wisata bahari seperti snorkeling, diving, atau edukasi mangrove bisa dikembangkan secara berkelanjutan. Yang keempat, kebijakan berbasis data. Pemerintah memperoleh data ilmiah yang akurat sehingga tata ruang laut, kawasan konservasi, dan strategi mitigasi bisa dirancang lebih tepat sasaran. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu ada teknis pengembangan
teknologi di Teluk Benoa. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Joshua Emmanuel Pardide dengan nomor NIM 2413511054. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan 3 subbab, yaitu cara mengambil data, pengolahan data, dan penggunaan hasil data. Yang dalam hal ini, studi kasus di Teluk Benoa. Kita menggunakan beberapa instrumen seperti CTD, ADCP, Miskin Battle, dan Sentinel-2. CTD untuk mengukur suhu dan salinitas, ADCP untuk arus, Miskin Battle untuk sampel nutrien dan klorofil, serta Sentinel-2 untuk data satelit. CTD memiliki cara kerja, yaitu alatnya akan diturunkan ke laut, lalu sensor otomatis merekam data, lalu data tersebut akan ditransfer langsung ke komputer. Untuk ADCP akan memancarkan gelombang akustik untuk menghitung kecepatan arus di berbagai kedalaman. Lalu selanjutnya untuk Miskin Battle mengambil sampel air laut pada kedalaman tertentu yang akan selanjutnya dianalisis di laboratorium. Untuk Sentinel-2 mengambil data melalui citra optik atau satelit. Satelit memberi cangkupan luas dan rutin sehingga bisa memantau dinamika ekosistem. Lalu pengolahan data. Pengolahan data CTD, ADCP, dan Miskin itu termasuk ke dalam in situ data yang diolah menjadi grafik, tabel, atau model hidrodinamika. Untuk remote sensing atau Sentinel-2 atau satelit tersebut diproses dengan software GIS atau pengolahan citra untuk mendeteksi distribusi klorofil, sedimen tersuspensi, dan perubahan garis pantai. Data yang dihasilkan tidak hanya berupa angka tetapi juga grafik, peta, dan model prediksi. Hasil tersebut dapat digunakan untuk memantau kualitas perairan, prediksi pergerakan arus atau polutan, mendukung kebijakan lokal, serta membantu dalam konservasi ekosistem dan pembangunan infrastruktur di Teluk Benoa. Dengan demikian, teknologi ini menjadi dasar penting untuk pengelolaan wilayah pesisir yang lebih berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Joshua dengan NIM 2413511040. Di sini saya ingin menjelaskan isi kesimpulan dari semua rangkuman PDF-nya. Jadi, studi kasus Teluk Benoa ini melalui integrasi survei lapangan dan teknologi pengintaian jauh, satelit mengungkapkan kompleksitas permasalahan lingkungan pada kawasan pesisir strategis yang mengalami tekanan antropogenik tinggi. Penelitiannya juga menerapkan pendekatan inovatif dengan menganalisis hubungan antara perubahan sedimen tersuspensi, yaitu TSS, dengan dinamika kerapatan dan luas mangrove menggunakan citra Sentinel-2A multitemporal yang dikombinasikan dengan survei lapangan untuk validasi dan verifikasi data. Metodologi penelitian ini menggabungkan teknologi canggih, pemodelan numerik, dan analisis spasial temporal untuk memahami fenomena sedimentasi, degradasi ekosistem, dan dampak pembangunan infrastruktur terhadap keseimbangan ekologis kawasan. Kesimpulan studi menunjukkan bahwa integrasi survei lapangan dengan analisis data satelit dapat memberikan pemahaman holistik tentang dinamika lingkungan Teluk Benoa yang mengalami transformasi ekologis signifikan. Pemodelan pola sebaran sedimen melalui aplikasi model numerik mampu memprediksi dinamika yang terjadi pada kondisi pra dan pasca reklamasi, sehingga dapat menjadi instrumen perencanaan dan mitigasi dampak lingkungan. Penelitian ini menegaskan urgensi penerapan pendekatan pengelolaan terpadu berbasis sains untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan konservasi lingkungan, di mana teknologi penginderaan jauh satelit terbukti efektif sebagai alat monitoring berkelanjutan untuk pengambilan keputusan kebijakan pengelolaan kawasan pesisir
yang adaptif dan berkelanjutan di era perubahan iklim global. Terima kasih.